Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Hikam. Sudah sampai pada makalah yang ketiga. Makalah Al-Hikam ini menjadi penting bagi kita untuk dijadikan sebagai prinsip ya dalam menghadapi kehidupan. Bagaimana saya sampaikan kemarin bahwa halam hikmah dari Al-Hikam ini memiliki makna luas sehingga bagi para santri, para salik itu pun sangat relevan ya, ketika memahami makalah-makalah dalam kitab Al-Hikam ini. Begitu juga para salik, orang-orang yang menuju Allah juga menjadikan Al-Hikam ini sebagai guidance-nya, sebagai pedomannya. Makalah yang ketiga, ya, qala musannaf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Sawabikul himami la tahriku aswarul akbar, la tahroku, lebih khafif, lebih enteng. Sawabikul himam bermula keinginan-keinginan yang maju atau keinginan-keinginan yang dominan itu tidak mampu menembus tembok takdir ya. Ini menarik ini. Jadi sawabikul himam itu artinya bahwa kita boleh punya cita-cita. Kita boleh punya dream, mimpi. Nah, yang tidak diperbolehkan menjadikan mimpinya ini menjadi satu keharusan. Pokoknya apa yang menjadi mimpi saya, apa yang menjadi cita-cita saya wajib terlaksana. Nah, pemahaman yang demikian ini tidak tepat, ya. Terus bagaimana yang tepat bagi kita? Yaitu kita boleh punya cita-cita. Ya, misalnya cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi tukang insinyur, pengen jadi guru, pengen jadi ulama. Itu boleh-boleh saja. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar.
Ikhtiar ini sebagai upaya untuk merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Contoh kalau dia ingin menjadi tukang insinyur, ya berarti sekolahnya dari SD, SMP, SMU, ya sampai kuliah harus dibarengi dengan kesungguhan. Nah, misalnya ada orang punya cita-cita pengen jadi insinyur, sekolah males, belajar males gitu. Ini kan seperti mimpi gitu. Jadi cita-cita yang tidak dibarengi dengan sebuah usaha dan ikhtiar. Nah, cita-cita yang baik ya, yaitu yang dibarengi dengan usaha dan ikhtiar ya, sesuai dengan posisinya. Kalau dia sekolahnya SMP ya harus serius, SMU ya harus serius supaya nanti bisa kuliah masuk perguruan tinggi. Terus dia semangat, kan kuliah itu biayanya banyak, tapi dia tidak putus asa, kan banyak fasilitas di zaman sekarang ya, ada beasiswa ya dari berbagai lembaga, tinggal kesungguhan kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita punya cita-cita, kemudian kita berusaha kerja keras, ya, belajar keras itu. Kemudian tidak patah semangat, ya. Terus jangan lupa harus berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dibarengi dengan doa. Doanya bisa tiap sesudah sholat, ya. Bisa di tengah malam sholat tahajud. Karena apa? Salah satu doa yang mustajab ya, yaitu doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Terus ditambah lagi riyadhahnya, puasa Senin Kemisnya juga dilaksanakan. Nah, dari usaha dan ikhtiar yang demikian ini ya akan membuka pintu-pintu kemudahan. Yang awalnya itu pesimis menjadi optimis. Karena termotivasi dengan orang lain. Orang lain saja bisa, masa saya tidak? Ya. Kemudian terus berproses. Nah, ketika proses kehidupan ini terus berjalan, ya, tiba-tiba kuliahnya diterima di fakultas yang tidak sesuai dengan cita-citanya, gitu. Misalnya inginnya insinyur bakti teknik, tapi diterima di fakultas agama, berarti dia nanti akan menjadi guru agama. Nah, ketika akhirnya harus menyadari, oh ya, kok akhirnya saya diterima di fakultas agama ya, padahal saya pengennya teknik. Nah, disinilah ada takdir yang tidak
bisa kita lewati. Gitu. Jadi cita-cita awal menjadi insinyur, ya, berproses SD, SMP, SMA sampai kuliah, ternyata kuliahnya diterima di Fakultas Agama atau Fakultas Ekonomi Syariah. Nah, setelah selesai dari kuliah, ada lowongan kerja, guru madrasah, mencoba ikut pendaftaran, akhirnya diterima. Nah, ketika sudah diterima, inilah takdir Allah, ya, terhadap diri kita. Gitu. Nah, ini kan menarik. Proses dari awal kita punya cita-cita, kemudian proses perjalanannya dengan usaha, ikhtiar, doa, ya, puasa Senin Kemis sebagai riyadhahnya, ya, tengah malam bangun, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, semua menjadi bagian dari ikhtiar. Tapi akhir dari perjalanannya, ternyata Allah menghendaki dia menjadi seorang guru. Nah, ketika sudah posisi seperti ini, tidak ada lain kecuali kita hanya bisa menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah rahasia takdir. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu itu punya cita-cita, saya harus menjadi sesuai apa yang kita cita-citakan. Belum tentu. Karena hidup kita sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan akhir dari perjalanan takdir kita pun menurut Allah itu yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi akhir dari perjalanan hidup kita, ini yang namanya takdir, ini adalah yang terbaik menurut Allah buat kita. Nah, ini harus positive thinking, harus husnudon. Sebab di balik itu kita nggak tahu rahasianya. Oh, kenapa kok saya akhirnya menjadi seorang guru, baik guru di pesantren maupun guru di madrasah? Ya karena Allah lebih tahu. Gitu. Nah, takdir yang terjadi pada setiap hamba ini ternyata sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, ya, yaitu zaman, ya, qadim, yang pada saat itu belum diciptakan alam semesta. Jadi di Lauhil Mahfudz, ya, di Lauhil Mahfudz Allah sudah menetapkan segala peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Ya, Allah akan menciptakan bumi seisinya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan matahari, bulan, dan juga planet-planet lainnya. Dan termasuk penghuni planet bumi yaitu manusia. Dan setiap manusia itu sudah ada dalam ketetapan Allah pada zaman azali. Jadi pada zaman azali itu kapan? Yaitu ketetapan sebelum alam semesta ini ada. Allah sudah menetapkan perencanaan penciptaan alam semesta termasuk para penghuninya. Nah, kita ini kan termasuk penghuninya. Itu pun sudah ada dalam ketetapan Allah di zaman azali yang disebut di Lauhil Mahfudz. Jadi nanti akan
lahir, ya, namanya Ajril, ya, namanya Yuna, ya, namanya Hobi dan sebagainya. Ini semua sudah ada ketetapannya di zaman azali. Maka ketika proses dalam rahim seorang ibu, ya, mulai dari sulalah mintin, saripati tanah, berproses menjadi nutfah, nutfah berproses menjadi alaqoh, ya, darah menggumpal, berproses menjadi mudghah, daging menggumpal, kemudian fakasaunal idoma lahma, tulang belulang, ya, kemudian dibalut dengan daging. Setelah itu berproses sampai akhirnya wanufika fihir ruh, ruh ditiupkan dalam janin yang ada di dalam rahim ibu, yang sudah ada kepalanya, yang sudah ada tangannya, yang sudah ada matanya, ada hidungnya, telinganya, ya, kemudian aspek daleman, ya, sudah ada seperti hati, jantung, itu sudah diciptakan oleh Allah. Terus ruh ditiupkan. Nah, ketika ruh ditiupkan ini sudah membawa catatan ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Apa catatannya? Yaitu yang pertama tentang rizki, ya, rizki seseorang. Kalau seseorang itu nanti akan dikehendaki oleh Allah menjadi seorang ustadz, seorang kiai, ya pasti perjalanan hidupnya akan mengalir sampai ke sana. Itu karena memang ketetapannya di zaman azali sebagai seorang ustadz. Begitu juga yang ditetapkan oleh Allah sebagai tukang insinyur, ya kan? Sebagai misalkan ada yang pengen polisi, TNI, pengusaha dan lain sebagainya. Apa yang ditetapkan di zaman azali di Lauhil Mahfuz ini tidak akan meleset. Nah, sementara cita-cita ini muncul kan setelah kita lahir. Sementara ketetapan yang azali sudah ada. Maka cita-cita yang ada pada setiap seseorang itu bisa jadi cocok, bisa jadi meleset. Maka tadi sudah dijelaskan sawabikul himam, keinginan atau cita-cita yang menggebu-gebu, yang dominan, ya, saya harus jadi ini, itu tidak akan mampu menembus takdir ilahi. Keinginan seseorang, saya pengen jadi polisi misalnya, tapi takdir, tapi catatan di Lauhil Mahfuz itu ternyata menjadi seorang ustadz, seorang kiai, ya pasti proses perjalanan hidupnya akan mengalir sesuai dengan keputusan Allah yang ada pada zaman azali. Maka akhir dari ketetapan ini disebut takdir atau disebut dengan qadar. Nah, ini sejalan dengan konsep rukun iman yang keenam, yaitu percaya dengan qadha dan qadar. Qadha itu apa? Qadha itu kita meyakini keputusan Allah, ya, terhadap alam semesta, termasuk terhadap diri kita, ya, itu ditetapkan di zaman azal di Lauhil Mahfuz. Nah, ini namanya qadha. Itu. Jadi qadha ini sudah ketetapannya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian proses kehidupan tadi, ya, mulai dari saripati tanah berproses sampai
janin sampai ruh ditiupkan sampai akhirnya lahir di dunia, ya dia akan mengikuti garis ketetapan Allah. Karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah, ya kita nggak boleh sok tahu. Ya kita harus tetap berhati-hati. Makanya dalam proses ini kita tetap ya usaha dan ikhtiar. Usahanya apa? Ya bagi santri ya harus belajar yang rajin. Bagi para salik ya riyadhahnya yang mempeng, ngajinya yang mempeng, zikirnya yang mempeng. Karena ini proses yang harus dilalui. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang mendahului takdir gitu? Contohnya begini, dia sok tahu gitu. Wah, saya paling nanti jadi pejabat gitu kan. Dia yakin pede. Ternyata proses perjalanan hidupnya tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya apa? Akhirnya kecewa. Akhirnya depresi. Saya pengen jadi ini, kok ternyata tidak. Ya harus disadari bahwa hidup ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengatur ini paling berkuasa. Sementara kita sebagai hamba, sebagai makhluk, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Karena itu, ya, sebagai santri, sebagai salik, nah, tentu makalah ini sebagai pedoman, guidance, prinsip, gitu. Ya, bagi seorang santri, ya harus punya cita-cita boleh, tapi harus ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga ada usaha dan ikhtiar. Soal akhir perjalanan nanti kok sesuai dengan yang dicita-citakan, ya alhamdulillah. Tapi seandainya tidak sesuai, pengen jadi insinyur tapi jadi dokter, ya tetap disyukuri karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Ya, ini makalah ini ya cukup universal ya dan sangat bermanfaat bagi para santri dan para salik. Begitu juga para salik. Mimpi pengen jadi wali, apakah boleh atau tidak? Ya boleh, namanya kan mimpi. Tapi ya harus sesuai. Sesuai itu ya melalui jalurnya. Ibadahnya yang rajin, ya, sholat 5 waktunya istiqomah, sholat sunatnya istiqomah, gitu. Karena di dalam hadis qudsi, ya, wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Kita boleh punya cita-cita, namanya cita-cita kan boleh-boleh saja. Tapi ya prosesnya harus menunjukkan ada tanda-tanda. Oh, tanda-tandanya istiqomah sholatnya, istiqomah ngajinya, istiqomah birrul walidainnya, ya, akhlaknya semakin baik. Karena di dalam hadis qudsi sudah dijelaskan, fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah akan memberikan berbagai fasilitas. Jadi dengan catatan tadi seorang hambanya, ya, sholat fardunya itu sudah 5 waktu, disiplin dan istiqomah. Terus ditambah nawafilnya, qobliyah ba'diyahnya,
terus nawafil yang sifatnya sunnah muakkad ya, seperti sholat sunnah duka atau qiyamul lail, itu dilakukan secara ikhlas. Ya, secara ikhlas itu ya semata-mata karena mengharap ridho Allah. Tidak boleh dijadikan bargaining seperti makalah sebelumnya kemarin. Dia rajin sholat, rajin ya, sholat fardunya bagus, sunnahnya bagus, tapi kemudian ada keyakinan akan dijadikan sebagai tawar menawar. Ya maksudnya, ya Allah saya kan sudah sholat istiqomah gini-gini, ya nggak ada salahnya dong saya diangkat jadi walimu. Nah, iya, Allah kan nggak bisa diatur-atur, apalah artinya kita sebagai hamba. Berdoa boleh, tapi mengatur Allah itu sudah su'ul adab, sudah menunjukkan tidak punya adab. Jadi orang yang tanda-tandanya dicintai oleh Allah itu tertib, ya, apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, sampai Allah menyatakan kuntu fa idza ahbabtuhu, gitu ya, ketika aku mencintai hamba ini, kalau sudah dicintai oleh Allah pasti akan diberikan berbagai macam fasilitas. Nah, ini menurut saya bagi para salik ya boleh-boleh saja punya cita-cita, tapi cita-citanya harus didasari dengan tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tidak diperbolehkan yaitu ketika dia sholat 5 waktunya rajin, sholat sunnahnya rajin, tapi ada motivasi ya supaya menjadi wali, gitu kan. Ini bahkan berarti iktimat alal amal. Lah khawatirnya ketika tidak jadi, karena Allah itu kan maha kuasa, yang mubinafsihi, nggak bisa diatur-atur gitu. Ketika terwujud ya itu ya alhamdulillah, ketika tidak terwujud resikonya menjadi orang yang depresi, stres ya, apalah sampai paling parah itu akhirnya nggak percaya sama Allah. Itu ada orang-orang yang sampai tahapan menjadi ateis, itu ada karena salah dalam iktikadnya gitu. Maka apa yang disampaikan oleh mu'alif ya, ini sangat relevan dengan kehidupan yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kehidupan yang sekarang ini ya dan yang akan datang ya, itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Dan Allah telah menciptakanmu. Artinya desain ketetapan seorang hamba itu telah selesai, karena di sini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, berarti peristiwa desainnya itu sudah selesai. Ya, wa khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'malun ini mudhari', past tense atau future tense, berarti sekarang atau yang akan datang. Begitu juga kejadian sekarang maupun yang akan datang, itu pun sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada ayat wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan tidaklah akan menimpa mereka sebuah bahaya ya terhadap seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya daun jatuh pun ya
itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sore ngaji bareng di sini, di Arobani ini, menempati gedung baru ini, ternyata desainnya, ya apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari ketetapan Allah yang ajali. Jadi saat ini kan wa mata malum, ini juga tidak lepas dari ketetapan Allah yang ajali. Terus kemudian ada ayat lain yang memperkuat inna kulla shay'in khalaqtahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah engkau ciptakan biqadarin dengan ketetapan. Jadi semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana sikap kita? Nah, di sini menarik. Ada beberapa pandangan ilmu kalam, ya, dalam hal ini. Seperti Jabariyah. Jabariyah itu orang yang punya keyakinan bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita tidak punya daya upaya apa-apa. Terus dibarengi dengan sifat yaitu pesimis. Ya. Contohnya, ngapain kerja, ngapain belajar? Kalau saya ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, ya pasti akan menjadi kaya. Ini Jabariyah. Ya, jadi dia punya keyakinan bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah itu, terus tidak mau berproses, males. Kemudian modal keyakinannya dijadikan sebagai sandaran. Kalau Allah menghendaki saya jadi wali, ya pasti jadi wali. Kalau Allah menghendaki saya jadi orang yang sukses, ya pasti sukses. Ngapain kita capek-capek kerja? Nah, ini orang yang terjebak pada paham apa tadi? Jabariyah. Jadi Jabariyah itu orang yang punya keyakinan semua telah ditetapkan oleh Allah, tapi dia tidak mau melakukan usaha dan ikhtiar. Ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi Jabariyah. Terus yang kedua, Qadariyah. Qadariyah ini sebaliknya Jabariyah. Qadariyah ini merasa bahwa kita sebagai manusia punya kekuatan untuk sukses. Pengen sukses ya harus kerja keras. Lah, orang yang memiliki pemahaman Qadariyah ini kelemahannya melupakan Allah, melupakan ketetapan Allah, seolah-olah ini tergantung saya. Nah, ketika orang yang mengikuti paham Qadariyah ini, ya, kalau gagal, ya, itu pasti kecewa, stres, depresi, gitu. Karena apa? Merasa gagal, padahal dia sudah yakin bahwa masa depan saya tergantung saya. Melupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengen jadi Qadariyah? Tidak. Ya, Jabariyah? Tidak. Qadariyah? Tidak. Kemudian yang ketiga, ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu semua didasarkan pada akal. Jadi wahyu itu berada di bawahnya akal. Semua keputusan soal hidup tergantung dari akal. Masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal, sekalipun ada ayat Al-Quran enggak saya terima. Ini pedomannya orang Mu'tazilah. Nah, terkait dengan kehidupan, ya seolah-olah
apa yang menjadi pemikiran dia, yaitu seolah-olah sudah menjadi ketetapan dan keputusan dalam hidupnya. Itu. Misalnya ada ayat yang bicara begini, dia tidak akan percaya. Ada ketetapan Allah yang azali, dia tidak akan percaya. Buktinya ini tergantung saya, gitu. Jadi Mu'tazilah ini juga berbahaya karena mengabaikan ayat Al-Qur'an, ya, menjadikan akalnya sebagai dasar dalam prinsip kehidupan. Dan akhirnya orang-orang yang Mu'tazilah ini juga akhirnya pasti akan membentur tembok, ya, tembok kehidupan yang sangat keras. Sebab di balik kehidupan alam semesta ini ada yang maha hidup, yang mendesain kehidupan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengen jadi Mu'tazilah? Iya. Tertarik nggak dengan Mu'tazilah? Ya kan, Jabariyah tidak, Qadariyah tidak, Mu'tazilah tidak. Sekarang yang keempat ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya Asy'ariyah. Ini yang diikuti oleh ulama kita, ya, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu berpegang pada akidah Asy'ariyah. Bagaimana Asy'ariyah? Asy'ariyah, ya, dia meyakini ketetapan azali itu, ya. Tuh. Kemudian bagaimana dengan proses kehidupan? Karena ketetapan azali itu kita meyakini, kemudian proses kehidupan sedetik pun disembunyikan oleh Allah, maka tugas kita sebagai seorang hamba yaitu usaha dan ikhtiar. Ya, kita yakin kehidupan kita ini di zaman azali sudah ada ketetapannya. Cuma karena sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah, maka solusinya adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin. Contoh tadi, kita nggak tahu kita akan menjadi dokter, menjadi insinyur, ustadz, kiai, gitu. Tapi ketika kita proses belajar ngaji, ya harus serius. Ya, sekolah juga harus serius. Dibarengi tadi dengan riyadhah, puasa Senin Kemis, malam, sholat qiyamul lail. Ini dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Namun demikian, akhir dari perjalanan hidup kita itu tidak bisa lepas dari ketetapan qadha. Maka ketika takdir kita ditetapkan menjadi seorang kiai, seorang ulama, ya alhamdulillah. Ditetapkan menjadi dokter misalnya, wasyukurillah. Ditetapkan menjadi guru juga, wasyukurillah. Menjadi TNI Polri juga, alhamdulillah. Jadi bisa menerima bahwa akhir dari ikhtiar kita itu yang disebut dengan takdir ilahi yang tidak bisa lepas dari ketetapan qadha. Gitu. Nah, kalau kita imani, akhirnya menjadi enteng. Oh, ini yang terbaik menurut Allah. Saya pengennya ini, tapi Allah menghendaki ini. Karena apa? Allah lebih tahu. Kita sebagai hamba, ya sak dermo ngelampai. Nah, itu maksud dari penjelasan makalah di atas. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ini ayat berikutnya. Dan mereka tidak berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Jadi semua sudah by design oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan makalah yang ketiga bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam mengarungi kehidupan. Ya,
mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.